Mardigo, apa yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita tentang ekonomi, sumber daya alam gitu ya. Dan kira-kira untuk menyelesaikan semua masalah itu, konsep ekonomi seperti apa yang kita butuhkan. Kepada Mas Bosman Mardigo dipersilakan. Terima kasih undangannya, Ustadz Mardani. Matur nuwun, Bung matur nuwun. Rocky. Terima kasih banget nih. Apalagi brotherku satu, Bung Rocky ini akhirnya ketemu. Kita tuh harusnya kan pura-pura nggak kenal gitu loh. Kita ini baru on air pertama kali seumur umur ya baru sekarang ini. Kalau di ini kayak kita nggak kenal aja gitu kan. Betul, betul. Ada orang kenal kan sih? Enggak, aku nggak kenal sama Rocky gitu kan. Jadi, saudara-saudara mesti tahu, Bosman ini adalah gurunya Bjorka. Lanjut ya. Lanjut. Aku nggak lama-lama kok. Kita cuma mencoba menggelitik aja dulu supaya ada wake up call, ada alarm gitu untuk membangun. Yang pertama itu kita tahu namanya GDP ya, Gross Domestic Product per kapita. Yaitu kalau Indonesia saat ini 4.250 atau kalau dikalikan sekitar 60 juta, itu adalah rata-rata pendapatan per kapita penduduk Indonesia saat ini. Nah, di 2014 sewaktu presiden kita yang orangnya sederhana, orangnya santun dan ramah itu ya, dan itu pada saat itu $3.600. Jadi kalau 2014 3.600, sekarang 4.250. Alhamdulillah selama 8 tahun itu naiknya 16%. Jadi 16% itu kalau dibagi 8 ya rata-rata 1,5% saja pertumbuhannya. Jadi ada yang bilang luar biasa, tapi orang kayak saya bilang janjinya kan 7 gitu ya. Ini maaf nih, ngapunten, bukan nyindir, cuma ngingetin aja, katanya 7 kok cuma 1,5 dikali 8 tahun lagi gitu ya. Nggak apa-apa, tapi mungkin karena ada COVID, saya kagum dengan alasan-alasan para buzzer buat. Dan saya pikir saya harus belajar jadi buzzer. Jadi saya daftar jadi buzzer belum diterima juga nih. Gitu. Jadi saya kan taat sama duit ya, gitu ya. Jadi terus kita mau bandingin mana nih? Yang 8 tahun juga, misalnya 2014 tuh Narendra Modi juga jadi Perdana Menteri India. Saya nggak mau bilang bahwa dia 3 kali growth-nya dari Indonesia, setidaknya 2 sekian kali gitu ya. Jadi kalau ditanya, oh karena COVID, ya India juga kena COVID, bener nggak? Terus kalau kita bandingkan dengan Vietnam, dengan Thailand, kita malu. Udah nggak usah bandingin lah. Jadi rasa dibanding-banding gitu ya. Nggak usah disaingi. Ya pasti menangi mereka, bukan kita ya. Nah ini cuman guyon aja. Nah terus ada lagi bahwa kita ini lahir tahun 45 dengan GDP sekarang 4.250. Tapi Tiongkok itu, saya nggak nyebut Cina ya, karena Cina itu adalah ras bagi saya ya. Jadi Tiongkok itu tahun 49, alias kita lebih tua 4 tahun, tapi hari ini GDP-nya 15.800 gitu ya. Terus yang hebat lagi, yang lebih muda adalah Singapura, yang lahirnya tahun 65, saat ini 60.000 GDP-nya, alias 12 kali lebih besar dari Indonesia. Selat Malakanya kita yang punya, tapi sandarnya di dia gitu ya. Nah, ini wake up call. Apa sih yang Singapura nggak punya yang kita punya? Bener nggak? Kenapa dia bisa 12 kali dari kita gitu ya? Terus kita tahu misalnya ke Tiongkok. Tiongkok itu hanya sisi timurnya Tiongkok saja yang ada kehidupan. Jadi 90% penduduk Tiongkok yang suku Han itu hidupnya di sisi timur. Tengah tuh kosong, barat tuh kosong. Cuma 10%. Jadi kok dia sumber daya alamnya tidak ada? Dia semuanya bergantung pada negara lain, bahkan kita tahu lebih dari 80% energi Tiongkok adalah impor, entah itu batu bara dari Indonesia, dari Australia, atau dari Timur Tengah, dari Selat Hormuz. Itu yang bergantung. Tapi kenapa dia bisa 15.800? Apa yang mereka buat? Apakah karena mereka memancung 1 juta orang koruptor gitu? Kita nggak tahu nih. Kita koruptor pada bebas semua gitu ya. Jadi kayak flexing aja kalau koruptor itu. Ini jadi wake up call. Nah ini yang terakhir, nanti brotherku Bung Rocky pasti akan menjelaskan. Ada kegelisahan saya. Di tahun 70-an itu ada namanya Preet Jigo.
Pritjigo itu kalau parkir di Semprit bayarnya 25 perak. Pritjigo. Ini orang Jakarta nih yang tahu. Kemarin saya di Indomaret, Prit goceng. Jadi bayarnya 5.000. Jadi selama 50 tahun, itu dari 25 perak ke 5.000 perak, itu 200 kali nilainya. Atau 20.000% inflasinya. Sementara growth-nya cuma segitu gitu ya. Terus dulu saya makan somai itu 100 perak itu saya dapat tahu, dapat somai, dapat telur, dapat kentang. Sekarang 20.000. Naik 200 kali gitu ya. Nah, mulai kita bedah apa yang terjadi di 50 tahun terakhir. 50 tahun terakhir itu saya bagi dua aja deh. Ada Berkeley Gang. Berkeley Gang ini ya Pak Mitro lah, Sumarlin lah gitu ya. Kemudian selama 20 tahun terakhir, saya khususkan 20 tahun terakhir, ini saya menyebutnya Illinois Gang. Karena Bu Sri Mulyani dari Illinois, terus Bu Sri Adiningsi dari Illinois, terus Siti Nurbaya dari, ada mungkin 10 kali, mungkin lingkar dekatnya dia ada Renal Kasali, Illinois gitu ya. Dan ingat, siapapun presidennya, Menteri Keuangannya Sri Mulyani gitu ya. Itu yang ngingetin aja gitu ya. Jadi, ini geng Illinois selama 20 tahun tidak membuat ekonomi Indonesia lebih baik. Jangan-jangan kita harus duduk untuk merubah yang namanya, jangan-jangan idenya Bosman, MMT, Modern Monetary Theory, udah harus dikasih second chance, dikasih kesempatan kedua, di mana tahun 71 Amerika pakai, tahun 89 Tiongkok pakai, sampai sekarang, dan kenapa Indonesia nggak pakai? MMT itu simple. Suku bunga 0. Bahkan negatif interest. Negatif interest itu, jadi kalau Bung Rocky Gerung punya duit 1 triliun, dia mengharapkan deposito 6% atau 0,5% sebulan, dia dapat 5 miliar sebulan, dia nggak kerja. Begitu kita nolin nih, dia pusing yang biasa dapat 5 miliar sebulan, sekarang jadi 0. Bener nggak? Nah begitu dia mau kirim ke luar negeri, itu kena flight capital. Penjara 10 tahun. Akhirnya, Bung Zaldi, kalau Anda punya 1 triliun, Anda keluarin semua dari bank Anda, dan dalam semalam, udah Indonesia jadi berkah, ekonomi langsung tumbuh. Langsung tanya, Bung, ada apa proyek lo? Ada UKM, buka cabang deh, gue ikut deh cabang lo deh, ngerti nggak? Jadi sebenarnya, berani nggak Anda mengenolkan bunga deposito, gitu kan, untuk jadi sarana kita mempush ekonomi dari rakyat untuk rakyat. Saya rasa itu dulu pembukaannya. Brotherku Rocky Gerung pasti bisa menyemes nih. Baik, ini kayak biar terima kasih Mas Mardigu, nanti kita lanjut ya, karena ini kita di tahap awal mungkin Mas Mardigu memberikan fakta-fakta dulu yang menggeliti ya, untuk nanti solusinya di putaran berikutnya. Betul. Baik, Bung Rocky sekarang bagaimana menanggapi fakta dan realita yang disampaikan oleh Mas Bosman Mardigu? Ya, Bosman ini orang yang selalu ingin membelah persoalan dengan pedang yang tidak pernah dipikirkan orang. Dan memang itu yang kita perlukan. Jadi satu terobosan diperlukan karena kita mandek dalam ide itu. Nah itu soalnya kita bolak-balik dengan macam-macam teori austerity, tapi pada Sri Mulyani austerity itu artinya bukan cuma penghematan atau bukan penghematan yang dimaksudkan oleh textbook, tapi pindah-pindahin mata anggaran itu. Itu aja tuh. Tapi kemudian tadi pagi saya baca Sri Mulyani memberi penanaman modal negara itu PMN dalam bentuk barang sekarang. Kan begitu kan beritanya kan? Jadi PMN adalah aset negara dikasih pada BUMN karena negara nggak punya uang. Jadi kita balik pada sistem barter sebetulnya tuh di zaman dulu tuh. Itu artinya ada izin untuk menjual aset. Jadi Departemen Keuangan Ibu Sri Mulyani menganggap bahwa lebih cepat sebetulnya jual aset daripada dia buka brankas yang memang udah kosong. Jadi ini tanda awal bahwa kalau misalnya ada 2 orang di orchard di Singapura lagi ngopi, terus dia baca berita itu. Lalu apa yang mereka pikirkan? Ya mereka balik pada teorinya Mardigu Bosman tadi itu. Karena terlihat bahwa Indonesia memang nggak punya lagi kapasitas untuk memberi sinyal pada internasional bahwa ekonomi itu masih bertumbuh secara rasional atau masih beroperasi secara rasional. Itu poin dasarnya.
Dan tadi saya lewat di Istana Negara itu demonya masih terus. Jadi saya bayangkan misalnya kalau kita lagi bicara di sini soal prospek ekonomi kita, lalu itu dibatalkan oleh demonstrasi. Kalau demonstrasi nggak percaya apapun yang diucapkan oleh pemerintah, masa depan Indonesia itu bakal batal. Nah sekarang coba kita lihat faktor internasional. Dalam 1 minggu ini perkiraan saya jumlah intelijen asing yang masuk ke Indonesia udah 3 kali lipat. Karena memantau kira-kira yang dia akan pantau adalah social unrest ini sampai kapan. Karena bulan depan udah ada G20. Dan G20. Itu sangat mungkin bahwa Amerika merasa nggak aman tuh kalau Presiden Biden ada di Indonesia, sementara polisi masih berantakan, sementara demo jalan terus, sementara kondisi sosial menunjukkan bahwa tidak kondusif untuk datang ke Indonesia. Sinyal dari Amerika, negara-negara Eropa juga nggak mau datang tuh. Jadi nanti mungkin cuma dua presiden yang hadir di G20, dan itu ada tamparan buat Indonesia tuh. Ya, kita bayangkan soal-soal semacam itu akan terjadi di waktu dekat. Pada saat yang sama, kita berupaya untuk pahami kenapa Pak Jokowi masih terus dengan ide musyawarah kerja lah, jadi calon wakil presiden yang kemudian dia bantah. Kalau dia bantah itu artinya bagian yang pernah dia usulkan tidak mungkin lagi dia selenggarakan. Jadi dia cuma sendiri dengan idenya itu tuh. Nah kita mestinya mulai mempersiapkan semacam sebetulnya contingency plan. Kalau pemilu itu nggak terjadi di 2024 karena faktor global tadi, atau tiba-tiba tiba-tiba ya itu international player bilang oke, coba kita mainkan sedikit ya kondisi Indonesia. 2 orang tadi financial player yang lagi ngopi di Singapura lalu mainkan harga rupiah dan kita tiba-tiba ambruk. Maka seluruh perencanaan yang sedang dibayangkan ya selesai juga. Jadi saya kira PKS harus juga memperhatikan itu. Kalau tidak terjadi atau kalau tanda-tanda buntuhnya electoral system ini mulai terlihat, mari kita siapkan forum yang lain tuh. Dan forum semacam ini tentu butuh pikiran-pikiran yang aneh tetapi bermutu. Nah, aneh bermutu itu adanya di kepala Bosman itu. Sebelum acara ini saya sudah membaca tulisan Bosman terkait platform ekonomi yang tahun 2017. Ya, masih ingat yang di sana Bosman Mas Mardigu menyatakan sangat bertentangan platform ekonominya Mas Mardigu dengan Rinso dan LBP. Ya, di mana Indonesia tuh saat ini ekonominya heavy on government ya, berpusat pada proyek APBN pemerintah dan juga perbankan. Dan itu membuat ekonomi kita tidak bisa bertumbuh lebih baik. Tadi mungkin Mas Mardigu udah sedikit menyentil soal deposito dan lain-lain ya. Dan platform ekonominya Mas Mardigu adalah sangat heavy on private sector ya. Terutama UMKM. Nah, ini bisa sedikit dijelaskan Mas Mardigu seperti apa platform ekonominya Mas Mardigu? Boleh. Jadi kita ringkas ya. Jadi kita tahu bahwa GDP nasional kita adalah 1,1 triliun atau 16.000 triliun gitu ya. Nah, 16.000 triliun itu 2.700-nya APBN. Gitu ya. Iya. Betul ya, Bang Mardhani ya. Terus betul. Berarti yang 13.300 triliun adalah swasta. Dan saya mau mengingatkan, 80%-nya atau 10.000 triliunnya yang punya oligarki. Gitu. Jadi yang 98% itu berebut di 3.300 triliun. Itulah para UKM. Gitu ya. Nah, saya ini merasa Indonesia ini kalau kita bagi bahwa ada sosialis, ada kapitalis, Indonesia ini kapitalisnya elitis. Elitis itu artinya ya oligar. Betul kan? Betul. Itu sisi kanannya. Sisi kirinya sosialis elitis, namanya BUMN. Jadi kalau ini piramidanya, di kiri yang sosialis elitisnya BUMN, kapitalis elitisnya adalah oligarki. Ini lawannya, opositnya adalah bottom of pyramid. Jadi upper pyramid adalah BUMN di sisi kiri, oligarki elitis sisi kanan. Lawannya adalah, marketnya ini rakyat kita sendiri, marketnya. BUMN itu marketnya rakyat Indonesia sendiri. Kalau BUMN Cina kan marketnya negara lain kan? Global, iya kan? Nah, oligar juga makannya rakyat sendiri. Jadi kita ini cuma berani sama rakyat sendiri gitu ya. Udah karena. Terus ini yang saya bilang bahwa
modelnya MMT, Modern Monetary Theory, adalah bottom of pyramid helping bottom of pyramid. Kita what the hell dengan orang kaya itu. Nah, sekarang BUMN, sebelum kita balik. BUMN ini asetnya 5.000 triliun. 5.000 triliun untungnya berapa? Bang Mardhani pasti tahu. Untungnya paling cuma 200-300 triliun setorannya ke APBN, bener nggak? Tapi kalau itu dipegang dan nggak ada apa-apanya, maksudnya gini, punten ya, $2.700 APBN kita tuh kalau di billion dollar kan cuma $140 billion. Ada 1.000 perusahaan di dunia ini yang lebih besar dari APBN Indonesia. Mau itu Apple, Tesla, Google, GE, Citibank, lebih gede. Dan untuk menjadi CEO-nya nggak harus masuk gorong-gorong, nggak harus membelah rakyat jadi dua, nggak ada kadrun dan sebagainya, cebong, bener nggak? Untuk menjadi CEO-nya tuh nggak bunuh-bunuhan gitu. Nah, ini saya memalukan bagi saya bernegara, tapi hanya untuk rebutan 2.700 saya berini. Dan oligar asik-asik aja, mau siapapun yang rebutan APBN, oligar ini megang 10.000 ini asik-asik aja. Siapa aja dia, karena berpihak pada yang menang, bukan berpihak pada yang benar. Teman-teman PKS, teman-teman Rocky Gerung berpihak pada akal sehat dan yang benar. Tapi kalau mereka berpihak pada yang menang, siapa yang menang ya udah gue ambil yang di situ. Nah, kita harus merubah itu semua bahwa bottom of pyramid. Saya bukan mau ujub atau mau pamer. Saya nggak bisa diem aja. Akhirnya saya belajar ke Shenzhen. Jadi di Cina itu ada namanya Shanghai Stock Exchange. Itu IDX. Jadi bursa. Terus ada Shenzhen Stock Exchange. Ini bursa efek UKM, gitu ya. Nah, jadi urun dana jadi bursa Shenzhen itulah membuat UKM menjadi besar. Akhirnya saya punya sejak 2018, alhamdulillah kita mendirikan Santara. Santara adalah the biggest and the first bursa efek UKM. Jadi saat ini ya kita baru membiayai, kita punya 300.000 member, masing-masing tuh taruh sekitar 5 jutaan, ada 1,5 triliun. Saat ini kita rindu UKM karena kita baru 100-an UKM yang kita funding. Funding ya, bukan lending. Kalau lending pakai bunga, kalau funding bagi hasil, gitu. Nah, jadi bursa efek kita ini Santara adalah kita pemerintah nggak bantu, nggak ada yang promosi, ya kita fight sendiri. Alhamdulillah selama 4 tahun ini kita sudah menunjukkan sedikit kontribusi bahwa ada yang menarik. Di 9 bulan berdiri kita disemprit sama OJK. Kemudian alasan OJK Anda melanggar undang-undang bursa. Terus jujur waktu itu saya melakukan menggugat OJK. Setelah mikir, akhirnya kita menggugat. Menggugatnya adalah gini. Saya belajar dari Pak Dahlan Iskan sewaktu dia membuat JTV, dia membuat TV. Ternyata nggak boleh TV lokal, TV itu harus nasional. Yang dilakukan oleh beliau adalah dia menggugat. Jadi Jawa Post Group menggugat negara. Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara. Dia gugat dan dia menang, akhirnya TV lokal berdiri. Dan TV lokal itu sekarang ada 144. Jadi dia melawan oligark yang TV nasional. Karena dengan strategi itu. Nah, saya terinspirasi, akhirnya saya menggugat negara. Jadi saya menggugat OJK, perbuatan yang melanggar hukum, karena melanggar tuntutan saya itu, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Jadi saya menganggap funding dan bagi hasil itu bebas riba. Saya nggak peduli mau satu orang yang bela saya atau yang lain cuma teori-teori doang untuk bebas riba. Saya sodok dan akhirnya izinnya keluar. Alhamdulillah. Dan sekarang kita jadi darlingnya OJK. Dan saat ini maksudnya bottom of pyramid, helping bottom of pyramid itu gini. Misalnya Gudeg Yujum ada 9 cabang, mau buka 1 cabang. Dia perlu 3 miliar. Maka pembeli terbanyak adalah pelanggannya. Itu bottom pyramid, helping bottom of pyramid. Kita udah nggak perlu ke bank. Karena yang jadi masalah begini. Sistem oligarki itu begini. Masyarakat suruh nabung. Tapi masyarakat nggak bisa minjem ke bank karena syaratnya harus ada kolateral. Benar nggak? Betul. Hanya 7% manusia yang punya kolateral, yaitu para oligark. Gitu. Nah, UKM yang puluhan juta ini nggak punya jaminan. Akhirnya, saya bilang, kalau dia nggak punya jaminan, sementara dia punya cabang 5 biji, tapi tempatnya nyewa, jadi nggak punya aset. Omsetnya ada. Saya bilang, selama Anda berbentuk PT kan itu omsetnya dan profitnya jadi equity. Equity-nya yang kita bagi hasil. 30% kita bagi hasil yang cari duit 500 juta.
Orang beli. Ada yang naruh 1 juta, naruh 500.000, naruh 300.000. Ini akhirnya menjadi sebuah ekosistem yang baru, itu yang namanya Santara ini adalah equity crowdfunding. Jadi itu prinsipnya karena bottom pyramid helping bottom pyramid. Saya nggak peduli sama BUMN yang di sisi kiri sosialis kapitalis, saya nggak peduli sama kapitalis yang saat ini dimanja oleh pemerintah. Nah, kita bergerak di 3.000 tadi. Nah, yang saya mau ceritakan begini mungkin di akhir diskusi ini adalah keadaan Indonesia saat ini persis seperti keadaan Amerika di awal tahun 1900 sekian. Jadi dulu yang menguasai presidensi di Amerika itu adalah para oligark. Jadi mau itu siapa? Carnegie, Rockefeller, Rothschild, segala macam itu mengarahkan presiden. Selalu presidennya itu berpihak pada oligark. Jadi buruh itu nggak ada libur. Dulu libur itu cuma 4th of July. Sisanya mereka udah kayak binatang. Tapi pemerintah nggak bisa apa-apa karena dibayar. Nah, ini ada yang menarik. Tahun 1914, ada 2 tahun sebelum itu, ada kegelisahan. Kegelisahannya gini. Ada 3 orang, anggap di sini siapa ya? Lembaga survei itu siapa? Misalnya siapa ya? Denny CA, ini contoh aja. Terus ada siapa? Muhtadi, ada segala macam lah teman-teman kita itu. Mereka ini, mereka bertiga lagi duduk, mereka lihat ada satu senator, namanya Warren Harding. Warren Harding tuh tinggi, ganteng, terus mereka bilang, ini si loser sebenarnya. Terus mereka bilang, gimana caranya kalau dia kita jadiin presiden? Nah, Warren Harding tuh lagi shoe shining, lagi nyuci, lagi nyemir sepatu, kan biasa disemirin kan. Mereka lihat dari kafe, boleh juga. Terus bertiga tuh mereka panggil. Warren-nya dipanggil. Lo mau nggak jadi presiden Amerika? Mau. Lo ikutin maunya gue, gitu ya. Didesain. Nah, kemudian duit dari mana? Karena perlu 9 triliun, anggap sekarang 9 triliun. Kalau oligar punya, gampang. Dia kumpulin semua UKM, mereka nyumbang. Kalau ada 5 juta UKM, nyumbang 1 juta, nyumbang 2 juta, ini ya jadi 9 triliun juga, gitu ya. Nah, kemudian singkat cerita 1914 Warren Harding jadi presiden. Dia bisa dikatakan presiden Amerika terburuk, tapi dia merubah peraturan-peraturan oligar dulu. Bayangin, ini true story. Tahun 1898 Filipina tuh minta merdeka dari Spanyol. Spanyol bilang bayar gua 20 billion dolar waktu itu. Filipina nggak punya uang, dia minta Amerika. Federal Reserve nggak punya uang, dia minta Andrew Carnegie membayarin. Jadi Andrew Carnegie membayarin Filipina untuk merdeka tanpa pernah sekalipun menginjak tanah Filipina. Karena oligarnya lebih kaya dari bank sentral, gitu ya. Kita lompat lagi ke tahun 19. Waktu Warren Harding jadi, semua diserang sama dia oligar, jadi UKM-nya pada naik semua. Wah, waktu itu kisruh, asli kisruh bernegaranya. Puncaknya adalah Perang Dunia Pertama, kemudian yang jelas waktu Perang 1933 FDR jadi presiden. Menarik, karena oligarnya sepertiga, UKM-nya sepertiga, negara sepertiga. Nah, sejak saat itu Amerika menjadi seperti sekarang. Nah, jadi saya pikir kalau kita sepakat misalnya jadikan Rocky Gerung adalah Warren Harding, ya dorong aja sudah. Ini contoh ya. Bahwa, keren. Iya. Jadi, namanya Harding Effect. Di buku psikologi sangat ini namanya Harding Effect. Jadi seorangnya tinggi besar, karena kalau orang tinggi itu dia punya apa ya? Otoritatif. Jadi ngomongnya pun didesain. Bung Rocky ngomongnya begini ya, nggak boleh ngomong dungu ya, misalnya gitu ya. Nggak jadi dah. Scripted gitu. Terus jadi. Nah, saya pikir ini harus menjadi wake up call. Jadi reformasi 25 tahun ini harus berakhir di 2024. Kita harus punya new mind lah, apalah yang baru. Udah itu masa lalu, udah kita maafin, forgive ya. Ke depan kita mau adil. Sepertiga oligar, kita nggak membuat oligar nih jadi 10.000 jadi 3.000. Tapi yang 3.000-nya jadi 10.000. Negara pun yang APBN-nya 2.700 jadi 10.000. Itu baru keren. Gimana Bung Rocky? Bang Mardi. Gimana Bung? Langsung ke Bung Rocky. Bung Rocky siap nggak untuk menjadi presiden RI 2024 ini? Pasti. Oh ya pasti.
Karena seluruh proposal yang diajukan Mardigu itu yang lagi saya kerjakan tuh. Nah kan, cocok ini barang. Kan pikiran Mardigu tadi yang sering kali kita ikuti dalam seluruh monolog dia, berupaya untuk menginterupsi desain ekonomi hari ini. Jadi itu intinya kan. Jadi Mardigu selalu jadi interruptor. Tapi dalam upaya untuk tadi wake up call, dan dalam pikiran Mardigu ada jejak sosialistis yang agak kuat di situ. Jadi ada marxismenya sedikit di situ tuh. Tapi kemudian semua yang sifatnya sosialistis dia harus didisiplinkan melalui teknologi itu, teknologi keuangan itu perlunya digital tuh. Dan karena itu kemudian Mardigu artinya Marxist Digital University itu. Keren. Jadi pikiran itu memang tune in, fit and proper dengan kesosialan manusia tuh, apalagi manusia Indonesia tuh. Negara memang didesain untuk mendistribusikan akumulasi. Jadi biarkan kapitalis itu lakukan akumulasi, tetapi tugas negara adalah menunggu di tikungan untuk mengambil hak rakyat dalam bentuk distribusi kan. Kan itu jalan pikirannya kan. Nah kalau sekarang misalnya soal ke BBM, ya orang tanya saya bilang, ya saya setuju dengan kenaikan BBM karena saya berpikir secara monetaris misalnya itu. Tetapi kalau orang bilang, oh kenapa Anda anti Jokowi? Jokowi nggak boleh jadi monetaris karena dia itu presiden. Kalau orang bebas boleh aja bikin analisis kan. Tapi presiden itu mengambil kebijakan bukan sekedar membuat analisis teoritis tuh. Jadi hal semacam itu yang kurang betul diungkapkan dalam publik, sehingga semua orang merasa bahwa ya ada yang kacau, memang kacau. Tapi dari awal desain konstitusi kita menghendaki presiden itu harus sosialistis, itu dasarnya tuh. Itu artinya seluruh kebijakan kalau bisa 80% itu pro rakyat. Dan itu terlihat di dalam distribusi dia itu UMKM, Madani segala macam itu. Jadi itu dasarnya tuh. Nah kalau itu terjadi maka hilanglah yang kita sebut sebagai dikotomi antara kepentingan oligarki dan kepentingan negara. Karena negara bilang, oke, saya nggak ada urusan dengan oligarki silahkan Anda akumulasi, tapi saya akan tunggu di tikungan, Anda harus store ke saya tuh. Karena saya ditugaskan oleh konstitusi untuk mengambil bagian Anda didistribusikan bagi rakyat. Itu jadi fairness-nya begitu tuh. Dan saya lihat PKS lakukan itu. Dan partai-partai yang lain kan membebek aja di belakang kepentingan mereka sendiri kan. Jadi kalau saya jadi presiden, pasti yang akan saya jadikan jaksa agung adalah Mardigu supaya tangkap semua mereka yang tidak nyetor. Jaksa agung atau Menko Ekonomi nih, Bung Rocky? Ekonomi akan jalan melalui tadi sistem digital, tetapi ada yang betul-betul kejam terhadap para akumulator. Dan kelihatan cuma Mardigu yang mampu lakukan itu. Jadi sekali lagi Mardigu artinya Marxist Digital University, Mardigu. Siap. Terima kasih Bu Rocky. Sekarang kita ke Mas Mardigu lagi, Mas Mardigu. Ngelanjut ya, tadi saya ingin menggali lagi tadi yang tadi sesi pertama di endingnya Mas Mardigu menyerukan untuk apa tadi menyetop deposito ya? Mengenolkan bunga deposito. Menolkan bunga deposito. Bisa di elaborasikan lagi nggak bagaimana itu sehingga bisa menimbulkan sebuah gerakan ekonomi yang baru? Ya, jadi kita tahu bahwa saat ini banyak sekali orang yang mendapatkan uang itu easy money. Easy money itu maksudnya mereka nggak kerja, mereka pejabat. Misalnya polisi deh, kita tahu pangkatnya bininya tasnya Hermes, tasnya Dior gitu ya. Kita juga bingung, tapi gajinya juga tahu. Dan saat ini banyak sekali orang mendapatkan uang itu easy money. Sehingga karena dia nggak bisa kerja, dia taruh deposito. Kira-kira gitu. Nah, kita bukan menceritakan polisi itu salah benar, tapi ada banyak polisi yang benar. Saya cuma mengambil contoh gitu ya. Di semua institusi ada direktur BUMN juga banyak banget. Perusahaannya rugi tapi direkturnya beli rumah. Itu kan banyak banget gitu ya. Karena apa? Karena tantiemnya gede. Perusahaan rugi ada tantiem. Iya, karena subsidi dibilang pendapatan. Nah, itu sakti itu. Nah, subsidi dibilang pendapatan coba. Ya dapat tantiem lah direksinya. Ya, Bang Mardhani pasti tahu banget deh. PLN bisa bagi tantiem pada perusahaannya rugi. Karena subsidi ya dibilang pendapatan sama dia. Ya udah pinter-pinteran lu deh. Masalah kita nggak kebagian kali ya jadi bunyi. Jadi enggak, kita emang pengen jagain. Enggak lah kita ini. Terus jadi gini. Nah saat ini
uang yang dideposito di Indonesia, di Bank Mandiri, di BCA gitu ya, itu ada 5.900 triliun. Itu adalah dana pihak ketiga. Jadi boleh cek, Mandiri saat ini 1.000 triliun, BCA 600 triliun, itu dua yang terbesar. Habis itu ada yang 100, 200, 300, Bank Panin, Niaga, dan lain sebagainya. Itu total adalah 5.900 triliun uang diam. Uang diam. Nah, apa yang terjadi kalau saudara saya Ustadz Mardhani ini jadi presiden? Hari pertama bunga deposito jam 24.00 0%. Pening itu ribuan orang, bener nggak? Sebenarnya nggak banyak, karena orangnya kan cuman dia juga kan gitu. Nah, kepres pertama 0%. Kepres kedua adalah mengirimkan dana ke luar negeri tanpa underlying transaction. Itu flight capital, penjara 10 tahun. Gitu kan? Betul. Sehingga nggak bisa ngirim kosong begitu. Kalau beli mobil balik atau beli barang untuk pabrik boleh. Tapi kalau kosong, beli aset di negara lain, penjara. Gitu kan? Udah. Itu dua begitu kita terapkan, 5.000 triliun itu langsung panik. Kalau tadi Bang Haldi punya duit 1 triliun, pening palamu, bener nggak? Itu langsung, proyeknya langsung keluar, seenggaknya setengah keluar. Jadi untuk menghidupkan UKM, setengahnya itu 1.000 triliun bisa langsung seketika. Ini tinggal keberanian pemimpin punya biji nggak lo? Bener nggak lo? Karena yang naruh kan orang kaya, lo berani ngelawan orang kaya nggak? Nolin aja gitu. Ini yang kita sebut mengingatkan bahwa 0% itu berkah loh negaranya, gitu kan? Itulah kira-kira, Bang Aldi. Tapi dalam sistem keuangan dan perbankan kita, bukankah itu dana yang tersimpan di dana pihak ketiga yang tersimpan di bank itu disalurkan melalui seperti kredit kur dan lain-lain gitu? Bisa, itu bank yang punya instrumen. Tetapi kalau Mas Haldi sekarang punya duit 1 triliun mau tarik, emang nggak boleh? Tarik aja, bener nggak? Yeah. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Pasti perbankan teriak. Karena uangnya sudah masuk ke oligark. Jujur aja. Ya kan? Jadi uang-uang rakyat yang kecil yang naruh deposito kecil-kecil itu dikasihnya ke oligark, ke grup-grup besar itu. Paham. Iya kan? Nah, kita harus berani. Ini sebenarnya sekali ngegas begini oligark yang kepukul. Ya, mudah-mudahan ini diskusi ini hanya membuat kita melek aja dari sisi yang lain. Kalau kita pengen lihat sisi lain lagi nih, kelanjutan dari Bung Rocky Gerung berarti. Bung Rocky, itu ide dari Bosman ya, Mardigu, bagaimana agar aliran keuangan yang selama ini berputar di sisi elit itu bisa mengucur ke rakyat untuk memberdayakan ekonomi rakyat gitu ya, Bung Rocky. Nah, apakah secara konsep sosial politik ekonomi ini bisa dijalankan dengan kondisi saat ini di Indonesia, perundang-undangan, budaya, dan lain-lain? Memang itu bisa sekali, karena ini cuma soal pemilu itu berubah secara kualitatif atau secara kuantitatif. Kalau perubahannya kualitatif, maka desain ekonomi politiknya berubah total. Itu yang diandaikan oleh kawan saya ini, Mardigu tuh. Dan itu masuk akal. Jadi kalau kita ingin lakukan, ini kan kata lain dari revolusi sebetulnya tuh. Tapi kemudian kita mesti terangkan bahwa ini revolusi yang didesain untuk menghasilkan keadilan jangka panjang. Bukan revolusi yang kemudian memakan anak-anaknya sendiri nanti tuh. Karena itu desain itu kemudian, itu pentingnya Presiden di hari pertama umumkan itu sebagai keputusan negara tuh. Kan selesai masalahnya kan. Jadi manfaatkan legitimasi Presiden yang masih hangat supaya ada dadakan itu, ada intervensi, ada interupsi itu. Kalau udah berlanjut pelan-pelan, nanti negosiasi udah jalan dengan oligarki baru, dengan potensial oligarki. Jadi itu pentingnya teori Mardigu tadi kita pertimbangkan secara matang bahwa itu bisa dilakukan kalau terjadi perubahan secara kualitatif. Jadi nggak ada lagi carry over dari sistem yang lama ke sistem yang baru tuh. Nah itu yang disebut yang orang anggap sebagai Archimedean point. Titik Archimedesnya di situ dasarnya tuh. Jadi bagian-bagian ini mesti kita sosialisasikan supaya ada pertandingan ide bagi misalnya nih semua orang yang Anies Baswedan, AHY, siapa Ganjar mau main dalam politik. Oke, kita uji. Paham nggak dia bahwa dia harus melakukan atau menimbulkan hentakan, dan hentakan itu harus masuk dalam psikologi publik tuh. Kalau itu terjadi itu keok aja oligarki kan.
Kan ini betul-betul upaya untuk gedor kesadaran kita bahwa kita bikin kontra paradigma. Kira-kira begitu poinnya tuh. Itu dasarnya kenapa saya ikuti terus pikiran Mardigo yang orang sering bilang ini ngaco segala macam. Oh iya, itu ngaconya itu kita perlukan supaya ada wake up call yang betul-betul total, radikal, komprehensif, paradigmatik gitu. Ya, itu dasarnya itu. Dan itu cocok dengan Pancasila, cocok dengan kesosialan manusia, cocok dengan sejarah perlawanan ekonomi Indonesia terhadap kapitalisme. Kan dasarnya kan sama aja tuh. Jadi ini cuma secara teknis orang akan kaget nanti. Tapi nggak mungkin ada kekagetan kalau presiden yang muncul nanti betul-betul bermutu. Dia di panggung utama pertama dia bilang saya ingin menyelamatkan keadilan sosial yang adalah warisan dari para pendiri bangsa kita. Dan itu yang kemudian dikhianati oleh rejim-rejim sebelumnya. Sebutin aja itu. Tapi itu mesti di hari pertama supaya energinya masih ada tuh. Belum ada apa namanya nih nego-nego kecil-kecilan. Itu penting. Iya, itu dasarnya tuh Haldi. Siap. Ya. Ini Siap. sekaligus saya pamit ya. Ini saya mau masuk jalan tol ini nggak bisa lagi ngobrol di mobil ya. Siap. Oke. Ya, makasih bro. Thanks a lot. Hati-hati di jalan. Yes. Karena sebetulnya ini jalan tol nggak ada gunanya. Kita perlu jalan pikiran, tapi itu yang nggak ada. Ya. Okay.